Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sebuah presentasi dengan judul Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Presentasi ini membahas peran penting lembaga keuangan syariah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional serta memberikan perspektif komprehensif termasuk analisis fikih dan hukum Islam. Pendahuluan, latar belakang, dan urgensi. Latar belakang. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di dunia, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Semua pihak, termasuk lembaga keuangan syariah, harus berpartisipasi secara aktif dalam mencapai tujuan ini. Lembaga keuangan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam memiliki potensi besar untuk menyediakan pilihan pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan yang etis dan berkelanjutan, lembaga keuangan syariah dapat menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pembiayaan, terutama bagi UMKM yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Untuk urgensi, mengingat masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial, pengembangan lembaga keuangan syariah sangat penting. Solusi keuangan yang etis dan berkelanjutan disediakan oleh lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan syariah dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Lembaga ini juga berkomitmen pada keadilan, dan transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dalam situasi seperti ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya menyediakan dana, tapi juga membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur dan program sosial. Dengan demikian, mereka meningkatkan kesejahteraan umum. Kemudian ada kaitan lembaga keuangan syariah dengan target capaian pemerintah. Yang pertama ada program prioritas. Program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat didukung oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini penting karena kedua sektor ini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada pembiayaan ramah syariah. Lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat, terutama UMKM, mendapatkan modal yang diperlukan untuk beroperasi dan berkembang dengan mendorong akses pembiayaan. Yang ketiga ada pendanaan berkelanjutan. Institusi keuangan syariah menganut prinsip berkelanjutan dan moral yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis perspektif fikih dan hukum Islam. Menurut prinsip syariah, lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Oleh karena itu, mereka adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin menghindari praktik keuangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut fikih muamalah mengatur transaksi keuangan dalam Islam, termasuk jenis transaksi yang diperbolehkan dan dilarang. Lembaga keuangan syariah harus memahami fikih ini untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, dalam semua aspek operasinya, termasuk manajemen dana dan transaksi, lembaga keuangan syariah harus mematuhi hukum Islam. Kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada akses pembiayaan, kemudian ada investasi berkelanjutan, dan terakhir ada peningkatan ekonomi. Untuk akses pembiayaan, lembaga keuangan syariah membantu masyarakat, terutama UMKM, mendapatkan pinjaman yang lebih mudah dan dari lembaga keuangan konvensional. Investasi berkelanjutan, institusi ini mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya, peningkatan ekonomi. Lembaga keuangan syariah benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi negara dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing.
Potensi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia ada tiga. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Yang kedua, dukungan pemerintah. Dan terakhir, peluang global. Peningkatan kesadaran, mungkin ada peningkatan permintaan untuk barang dan jasa keuangan syariah karena masyarakat semakin menyadari pentingnya keuangan syariah. Untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah, regulasi dan program pengembangan pemerintah sangat penting. Dengan berkembangnya sektor keuangan syariah di seluruh dunia, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pasar internasional. Tantangan dan kendala pengembangan lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia, dan persaingan global. Untuk poin pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak orang masih belum memahami konsep dan keuntungan ekonomi syariah, keuntungan keuangan syariah yang dapat menghambat kemajuan mereka. Keterbatasan SDM, untuk mengembangkan lembaga ini, ada kekurangan tenaga ahli di bidang keuangan syariah. Dan kemudian persaingan global, bisnis syariah di Indonesia dapat dihalangi oleh persaingan dari lembaga keuangan syariah internasional. Sinergi lembaga keuangan syariah dengan program pemerintah. Yang pertama, kerjasama strategis. Untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi bersama, lembaga keuangan syariah dan program pemerintah harus bekerja sama. Pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan proyek infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Pengembangan UMKM, memberi akses pembiayaan kepada UMKM sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing pasar mereka. Program sosial, mendukung program sosial dan kemanusiaan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Rekomendasi dan langkah strategis ke depan. Pertama ada peningkatan literasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sehingga lebih banyak orang dapat memahami dan memanfaatkan fasilitas ini. Meningkatkan sumber daya manusia sektor keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhannya. Inovasi produk, mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif untuk memenuhi permintaan masyarakat yang terus berkembang. Kerjasama internasional, memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah global dengan tujuan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman. Simpulan dan penutup. Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan potensinya dan mengatasi tantangan yang ada, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan sejahtera. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.